Protein adalah suatu polipeptida yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang merupakan hasil dari sintesis kode berupa informasi genetik dari DNA. Nah, protein di dalam tubuh terbentuk melalui mekanisme yang disebut dengan sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA dan juga RNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Nah, sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, atau juga nukleus, dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai dari mRNA yang ditranslasikan. Nah, kemudian sintesis protein terjadi melalui dua tahapan, yaitu tahap transkripsi, kemudian dilanjutkan dengan tahap translasi. Untuk tahap transkripsi dan translasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman-teman, ayo kita bahas mengenai proses sintesis yang pertama, yaitu transkripsi. Proses transkripsi terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, permulaan atau inisiasi, yang kedua, elongasi, dan yang ketiga, terminasi. Selama proses transkripsi, DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka. Kemudian, terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA cetakan atau antisense. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA, dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen pada RNA yang sedang tumbuh. Setelah RNA polimerase mencapai pada bagian terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian, RNA polimerase, DNA, dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari 2 wilayah, yaitu ekson atau wilayah kode untuk protein dan bagian non-coding yang disebut introns. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson, sehingga bagian intron dari mRNA akan dihapus. Proses penghapusan intron ini disebut dengan intron splicing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut splisiosom. Kompleks ini akan menghilangkan bagian intron, lalu ekson yang berdekatan akan bergabung untuk menghasilkan sebuah untai mRNA yang utuh. Poin penting yang harus diingat dalam proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, teman-teman, mRNA yang telah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen, atau yang bisa disebut dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrohman, nomor induk mahasiswa 19081106071. Akan menjelaskan mengenai tahapan translasi. Di penjelasan sebelumnya kita telah menyelesaikan tahapan transkripsi, di mana mRNA yang berada di nukleus akan keluar menuju sitoplasma melalui pori-pori nukleus. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu translasi. Sehingga ada beberapa poin yang harus kita ingat. Yang pertama, translasi merupakan proses penerjemah mRNA untuk dibuat menjadi protein. Dan
Hal kedua yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi, di mana adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA. Dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Nah, sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan translasi ini, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein, kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino. Terdapat 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai atau start dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Baiklah, tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai atau start. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Dan setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi. Dan proses inisiasi pun telah selesai. Dalam subunit ribosom besar, terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon, di mana setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P, yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah, teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang bermuatan akan keluar melalui situs E, dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti. Pada titik terminasi, ketika telah sampai pada terminasi, maka vektor rilis akan mengikat situs A pada kodon stop, dan polipeptida akan dilepas dari tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks akan memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan dari proses translasi. Dan teman-teman, tujuan dari translasi ini adalah untuk menghasilkan protein atau polipeptida dengan cepat dan akurat, di mana protein hasil translasi ini nantinya akan digunakan untuk tubuh kita dalam bentuk enzim, hormon, dan protein lainnya.